Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan mari menyimak video berikut ini terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan dan Tuhan Yesus memberkati. Saya ada di sini, saya bisa ketemu dengan Tuhan Yesus, saya bisa nyanyi buat Tuhan Yesus, itu adalah suatu kehormatan yang luar biasa buat saya. Jadi mungkin ada sebagian yang sudah tahu bagaimana ceritanya dulu. Mau diulang? Oke, biar saya konsentrasi. Jadi dulu saya adalah seseorang, bisa dibilang adalah seorang selebriti. Dan saya mempunyai kehidupan yang luar biasa sukses. Pada saat itu saya tidak mengenal Yesus, walaupun waktu kecil keluarga saya tidak berasal dari keluarga yang mengenal Tuhan Yesus. Sama sekali nggak ada. Jadi waktu itu ibu saya bertobat lebih dahulu, gara-garanya ibu saya sakit kanker tumor, sampai akhirnya dia lumpuh, sampai akhirnya dokter mengatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa dokter lakukan. Dan pada saat itu ada seorang pendeta yang kebetulan adalah dosen ibu saya, tiba-tiba lewat di depan pintu rumah sakit ibu saya. Dan saat itu Pak dosen itu berkata bahwa ada seseorang yang sanggup menyembuhkan kamu hingga membuat kamu berjalan lagi. Asalkan kamu percaya dengan iman dan ucapkan dengan mulut. Pada saat itu ibu saya sudah sangat putus asa. Dan akhirnya ibu saya bilang bahwa terserah, pokoknya saya butuh kesembuhan karena anak-anak saya masih kecil. Pada saat itu saya masih belum sekolah, masih mau masuk TK. Saya masih kecil banget. Dan tiba-tiba ada suatu kepercayaan yang luar biasa dari ibu saya. Akhirnya Bapak Pendeta itu menumpangkan tangan di atas kepala ibu saya. Dan Bapak Pendeta itu berdoa, Bapak dosen itu berdoa di atas kepala ibu saya. Dengan berdoa berapa lama gitu saya nggak tahu. Terus Bapak dosen itu bilang, bangun dan berjalanlah. Maka kamu akan berjalan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seketika itu juga ibu saya bangun dari kursi roda dan berjalan. Kemuliaan bagi Yesus. Dari situ akhirnya berjalanlah pemikulan salib itu. Akhirnya ibu saya memutuskan untuk melayani Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan Yesus dan memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Walaupun ditentang oleh banyak keluarga, karena kami memang bukan berasal dari keluarga yang mengenal Tuhan Yesus. Dan kami dari seberang, pasti semuanya juga udah tahu gitu kan. Pada saat itu saya tidak langsung ikut ibu saya. Tuhan Yesus sudah membuat hal yang sangat dahsyat dalam hidup saya. Akhirnya saya bertobat, saya ada di sini. Saya banyak mengalami kejatuhan dan kejatuhan. Kalau saya nggak dijatuhin sama Tuhan, saya nggak akan pernah tahu artinya kata bersyukur. Saya nggak akan pernah tahu arti kata memaafkan. Saya nggak akan pernah tahu arti kata rendah hati. Saya nggak akan pernah tahu arti kata mensyukuri. Sama sekali nggak pernah. Karena kalau dulu kita dihujat sama orang, balik hujat, ya nggak? Siapa di sini yang kalau dihujat sama orang balik maki? Hah? Loh, kapan? Dulu kan? Pasti ada kan? Pasti dulu pernah melakukan hal itu, ya kan? Ya kan? Merasa bahwa diri kita adalah orang yang harus dihormati. Bukan seperti itu? Mendingan kita menghormati orang. Masalah orang itu mau menghormati kita itu urusan Tuhan lah gitu. Yang penting kita nabung sesuatu aja di surga dulu. Kita menabung kebaikan buat Tuhan juga. Kita lakukan buat bukan diri kita kok. Kita lakukan buat Tuhan kok. Jadi lebih enak gitu loh. Nggak terlalu beban kita nggak terlalu berat atau segala macam. Kita lakukan buat Tuhan gitu. Emang susah loh ya kan. Tiap hari kita harus pikul salib.
dalam keluarga, permasalahan pacar, permasalahan suami, anak, permasalahan kehidupan lingkungan di pekerjaan, itu pikulan salib yang harus kita tanggung setiap hari. Tapi Tuhan kita dahsyat. Demikian saudara-saudari cuplikan videonya sebagaimana sudah kita dengarkan bersama satu penjelasan dari Nafa Urbach yang sebelumnya bukan beragama Kristen, yang sebelumnya tidak mengenal tentang Tuhan Yesus, tetapi karena kemudian punya perjalanan spiritual yang pada akhirnya menuntunnya membuat satu keputusan yang luar biasa dalam hidupnya, yaitu menjadi pengikut Tuhan Yesus. Bahkan di dalam penjelasannya tadi, beliau juga menyampaikannya kerinduannya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Oleh karenanya, mari kita perhatikan dalam kitab Roma pasal 10, ayat 9-10 dikatakan bahwa, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, jadi ada pengakuan secara verbal ya, saudara-saudari, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu. Jadi tidak hanya sekedar di mulut ya, tetapi juga percaya dalam hati, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi upah dari pengakuan ya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati itu adalah keselamatan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Puji Tuhan, saudara-saudari ya. Memang tiap-tiap orang akan punya perjalanan, akan punya pengalaman spiritual seperti yang tadi juga dialami oleh Nafa Urbach. Beliau ini seorang artis ya, seorang public figure yang pada akhirnya punya pengalaman iman, dan dia memutuskan menjadi seorang Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa sekali. Karena itu mari kita perhatikan lagi dalam bagian yang lain dikatakan bahwa, Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini adalah ungkapan dari Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi saudara-saudari, ini luar biasa ya. Jadi kalau ada orang yang berkata, oh Yesus itu bukan Tuhan dan segala macamnya, dia kan hanya utusan dan segala macam. Memang benar, Alkitab pun ya Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa ya percaya kepada dia yang mengutus aku. Memang Yesus ke dalam dunia itu dalam posisi ya diutus. Itu juga yang diajarkan oleh Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Tetapi tidak berhenti pada sekedar diutus, saudara-saudari. Juga dikatakan bahwa ini jugalah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus sendiri datang ke dalam dunia ya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi memang konsep pengutusan ini jangan hanya sekedar dikatakan dibatasi pada makna, oh Yesus memang diutus begitu aja, titik. Tidak seperti itu. Yesus diutus ke dalam dunia, koma, tetapi itu jugalah yang dikehendakinya. Nah, itu dia saudara ya. Makanya kalau kita memperhatikannya dalam kejadian ataupun dalam proses Yesus menjelang disalibkan ataupun kemudian ketika penyaliban, kita melihat bahwa Yesus sendiri yang kemudian berinisiatif ya. Berinisiatif menyerahkan nyawanya. Yesus sendiri yang kemudian berinisiatif untuk mengerjakan keselamatan itu. Ya, dan inilah yang kemudian saudara-saudari luar biasanya konsep keselamatan yang diajarkan oleh Alkitab ya. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang tidak beragama Kristen, memang misteri seperti ini tidak mudah untuk dipahami ya, tidak mudah untuk dipahami. Tetapi saudara-saudara semuanya, ya apa yang Alkitab katakan, tiap-tiap orang yang pada akhirnya mengerti, itu karena tidak lepas daripada karya Roh Kudus sendiri. Karena itu dalam pengajaran iman Kristen kita mengenal satu istilah yang sangat luar biasa, Trinitas. Ya itu dia. Tetapi hal ini pun juga banyak yang tidak paham, ya banyak yang gagal paham. Kemudian ada yang berkata bahwa oh berarti dalam Kristen ada 3 Tuhan dan segala macamnya. Nah itulah karena mereka tidak mengerti. Ya, dan itu yang kemudian diajarkan oleh Alkitab. Bahkan kalau ada orang-orang yang menjadi mengejek karena tidak paham hal yang seperti itu, apa yang Alkitab katakan, memang demikianlah. Sebab pemberitaan mengenai salib itu adalah kebodohan bagi mereka yang binasa, tetapi bagi mereka yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Luar biasa, saudara-saudari ya. Jadi saya secara pribadi sebagai orang yang beragama Kristen, mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus untuk Mbak Nafa Urbach yang sudah mengambil keputusan yang luar biasa, menakjubkan dalam hidupnya,
Ya, dan memang teman-teman kalau kita perhatikannya ada harga yang kemudian dibayarnya ya, situasi di sekitarnya ataupun kemudian orang-orang yang sebelumnya mungkin bersahabat tetapi kemudian tiba-tiba berubah situasinya dan segala macamnya. Tetapi apa yang Alkitab katakan Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi apapun pergumulan dalam hidup ini seperti yang tadi juga sudah diuraikan oleh Nafa Urbach, percayalah bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar, punya Tuhan yang lebih dahsyat dari segala ya persoalan yang kita miliki dalam situasi dalam kondisi apapun. Dia sanggup memulihkan, dia sanggup yang memberikan jalan keluar. Karena itu yang menjadi bagian kita, Alkitab katakan, marilah kepadaku. Artinya mesti datang, saudara-saudari ya. Mesti datang kepada Tuhan. Jangan kita diam-diam ya, jangan kita menunggu, ya sudah tunggu Tuhan menghampiri, tunggu Tuhan datang. Ya nggak bisa seperti itu juga ya. Memang ada kalanya Tuhan sendiri yang berinisiatif datang, tetapi juga ada perintah, ada aspek tanggung jawab kita di dalamnya sebagai makhluk-makhluk ciptaannya, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Lalu mari kita perhatikan lagi dalam satu bagian Alkitab yang lain yang menguraikan secara luar biasa tentang bagaimana hidup ini harus dijalani. Kolose 3 ayat 3, Kolose 3 ya, ayatnya ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tadi di bagian awal sudah kita dengarkan bersama satu penjelasan dari Mbak Nafa Urbach yang menyatakan kerinduannya menjadi hamba Tuhan dan rindu sekali supaya melalui kesaksian semakin banyak orang yang diberkati, semakin banyak orang yang kemudian dipulihkan, yaitu dia saudara ya. Karena itu mari jalani hidup ini seperti yang Alkitab katakan, mari melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan ya. Tadi kalau kita dengar bersama, Mbak Nafa Urbach menceritakan ya ke dia melalui ibunya melihat ya mukjizat yang luar biasa ya, dari duduk di kursi roda lalu kemudian bisa mengalami keajaiban daripada Tuhan hingga akhirnya bisa berjalan. Wah, luar biasa saudara-saudara ya. Indah hidup di dalam Tuhan, indah hidup bersama dengan Tuhan karena senantiasa pertolongannya tepat pada waktu. Ada pergumulan, ada tantangan kehidupan, tetapi janjinya setia bersama dengan kita selalu. Luar biasa, Tuhan memberkati kita semuanya dan mari terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus.